SEO News Entertainment. Pemirsa SBO TV, selamat pagi. Tepat hari ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, para pejuang telah berhasil membawa bangsa ini kepada kemerdekaan. Dan Bincang Santai Solusi Rohani, program yang selalu hadir mendampingi kita di dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari, karena di dalam program ini diperbincangkan solusi-solusi praktis bagaimana kita menghandle pergumulan hidup, akan membahas topik berkaitan dengan kemerdekaan. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saya akan perbincangkan topik ini dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong yang sudah ada di studio pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Merdeka. Merdeka. Apa kabar? Selalu baik. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Dan Bapak Pendeta James Ong ini, beliau adalah gembala sidang dari GBI Imamat Rajani yang ada di Raya Kertajaya, Surabaya. Bagaimana kabar pelayanan, Pak James? Ya, kabar pelayanan selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya, langkah demi langkah kami bisa lewati dengan mujizat-mujizat Tuhan terus-menerus. Ya. Oke, berkenaan dengan peringatan 17 Agustus, dari tahun ke tahun kan kita merayakannya. Hari ini kami merayakan. Betul. Dalam ibadah 3 kali, hari ini kami merayakan ibadah kemerdekaan. Ada kue kemerdekaan di sana, ada lagu kemerdekaan di sana. Lagu perjuangan ya? Ada baju-baju daerah di situ nanti hari ini. Dan ya pokoknya semua ibadah bernuansa 17-an. 17-an. Luar biasa ya. Iya, dan dari tahun ke tahun kita merayakannya, punya pengalaman unik enggak di dalam kehidupan Bapak sebagai seorang warga negara sejak kecil sampai sekarang berkenaan dengan perayaan 17 Agustus? Pernah ikut pawai-pawai begitu, Pak, dulu waktu masih muda? Ya, dulu waktu masih kecil ya, Masih selalu kecil? waktu musim begini selalu pakai baju adat, baju daerah, ikut ini, ikut lomba ini, ikut lomba itu, dan segalanya. Iya. Kecil. Gegap gempita ya. Dibandingkan dengan sekarang, memang zaman dulu saya melihat perayaan kemerdekaan ini lebih meriah, dibandingkan begitu. Oke, baik, kita akan masuk di perbincangan kita pagi hari ini, bagaimana mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bagaimana Anda memaknai kemerdekaan? Kemerdekaan menurut Pak James Ong itu apa sih? Well, dan kemerdekaan itu menurut saya adalah sebuah kebebasan dari sebuah keterikatan, kebebasan dari tekanan, dari sebuah tekanan, kebebasan dari segala belenggu-belenggu, ya. Karena kalau kita lihat bangsa Indonesia berapa puluh tahun yang lalu, ratusan tahun dia dibelenggu, ya toh, dibelenggu dengan apa? Penjajahan ya? Dijajah oleh bangsa lain, dia nggak bisa bebas, nggak bisa merdeka, semua harus diatur dan sebagainya, terikatlah. Hidup dalam tekanan, nah, itu tidak dia. punya kebebasan. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana setiap kita bisa alami kemerdekaan itu. Karena apa? Karena Kristus sudah membebaskan kita semuanya. Oke. Iya kan? Iya. Pak Pendeta, bukankah orang Kristen semuanya menurut saya itu sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan? Belum tentu. Belum tentu? Belum tentu. Ya. Buktinya sekarang kita lihat kenyataan yang terjadi di lapangan gitu ya, di masyarakat. Iya, jemaat ada orang gitu Kristen yang bebas. Bukan dalam arti bebas di penjara atau dimasuk di penjara atau bukan itu. Ya, dia bebas. Tapi sebetulnya gitu hidupnya itu terikat, terbelenggu dengan roh jahat, dengan kuasa kegelapan, dengan dosa, dengan pornografi, dengan obat-obatan, dengan segala macam kan, dengan minum-minuman, dan dibelenggu juga dengan kemiskinan, dengan kemelaratan dan macam-macam. Sebetulnya Yesus sudah datang ke dunia membebaskan kita, ya, sudah membebaskan kita dengan nyawanya sendiri. Tetapi kenapa banyak orang Kristen ternyata hidupnya masih seperti itu? Apakah itu sebuah kemerdekaan? Ya kan? Ya. Jadi segala macam tekanan, ikatan
narkoba tadi ya, bahkan kemiskinan, Anda menyoroti hal itu adalah bentuk keterikatan yang belum dimerdekakan walaupun kita sudah di dalam Tuhan. Ya. Seperti itu. Ya. Dan banyak yang masih mengalaminya? Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin di dalam sebuah gereja yang alami kebebasan itu mungkin ya 50, yang masih terikat mungkin juga 50%. Seperti itu ya. Seperti itu. Padahal mereka sama-sama beribadah, mereka sama-sama datang menyembah Tuhan, begitu ya. Tetapi hidupnya who knows, gitu ya, siapa yang tahu, seperti itu. Iya, dan bagaimana orang Kristen yang hidup di dalam keterikatan ini bisa menjalani kehidupannya, padahal kan pasti setiap minggu mereka mendengarkan firman dan lain sebagainya. Mengapa mereka tidak mengalami kebebasan? Siapa yang salah di sini? Apakah respon mereka atau pemberitaan yang kurang jelas atau bagaimana? 100% kesalahan di pihak mereka. Yang bersangkutan. Respon mereka yang salah. Mhm. Ya. Jadi kalau sebetulnya Tuhan datang tidak pilih kasih. Ya. Yesus datang ke dunia tidak pilih kasih, siapapun dia mau bebaskan. Tetapi ada beberapa orang yang memilih untuk Tetap hidup terikat. Mungkin mereka nyaman dengan keadaannya ya Pak ya? Bilang nyaman ya oke nyaman mungkin, tapi mereka sebetulnya dalam keterikatan tuh mereka ngalami penderitaan di dalam batin mereka loh. Sebenarnya mereka ingin merdeka, ingin bebas dari semua itu, tapi tidak bisa begitu. Sebetulnya mereka di gereja, misalkan mereka dengar firman, dengar khotbah, mereka tahu kunci kemerdekaan itu bagaimana, tetapi ternyata pikiran mereka yang dibelenggu. Jadi mereka nggak bisa ngerti itu makna dari arti dari firman itu, sehingga mereka pulang ya tanpa ada perubahan. Hidup mereka dari tahun ke tahun tetap sama. Sudah lama jadi orang Kristen, setiap minggu ke gereja, tapi hidup tidak pernah berubah. Itu bentuk keterikatan. Berarti kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Padahal kemerdekaan itu sudah disediakan bagi kita semuanya. Begitu ya Pak Pendeta ya? Iya. Jadi mungkin di segmen kedua nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang ini. Betul, saya akan masih menyoroti bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Karena sebenarnya setiap orang itu ingin mengalami kemerdekaan tapi tidak berdaya. Bagaimana caranya? Saksikan terus Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden masih akan terus menemani Anda. Sesaat lagi kami akan kembali. Hao hao hao, ni hao peng yao. Jumpa lagi di program Chinatown. Nah, teman-teman, saya Andre berada di dalam museum kaligrafi. Ini semua kata-kata mutiara, kata-kata nasihat, kata-kata yang dibuat oleh para leluhur kita ya. Contohnya di belakang Andre ini ada satu huruf yang sangat penting yang In Shui Si Yuan. Iya pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Pagi ini berkenaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepat di 17 Agustus. Kami menghadirkan topik perbincangan bagaimana mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong. Dan Pak James, tadi Bapak mengatakan bahwa 100% orang Kristen mengalami kemerdekaan atau dia tetap dalam ikatan itu bergantung kepada keputusannya. Ya. Apakah menurut Bapak penyampaian firman dari mimbar itu sudah menyentuh ke area itu sehingga kemudian 100% itu menjadi keputusan dari yang mendengarkan? Ya, memang fenomena yang kita lihat, Walden, ya. Di zaman akhir seperti ini, kadang-kadang gereja hanya menyuarakan tentang berita-berita tertentu saja. Hal-hal yang lain, Ya, yang hal-hal sedang yang populer lain, ya yang misalnya. yang sedang populer, yang paling banyak diminati oleh jemaat, gitu Iya. ya. Padahal tentang kemerdekaan yang sejati ini sebetulnya ini paling penting sebetulnya. Sehingga setiap orang Kristen, kalau dia ngalami kemerdekaan sejati dalam Kristus, dia pasti ngalami berkat itu. Dia pasti ngalami berkat, nggak terlalu harus dikejar gitu ya. Berkat itu akan Mengikuti, datang dengan sendirinya. Karena Yesus datang, di dalam tangannya ada segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk juga soal finance, materi dan sebagainya. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Yesus datang ke dunia,
Kita sudah tahu semua itu. Ya, tapi saya mau angkat sebuah peristiwa di Ya. dalam Injil Markus 5. Itu diceritakan bahwa Yesus itu meninggalkan banyak orang yang mengagumi dia pada Ya. satu malam, dan dia pergi ke tempat yang jauh sekali, semalaman dia tidak tidur, ke tempat yang bernama Gadara. Di situ karena apa? Di situ karena ada orang yang gila, yang dia sudah diikat rantai gede dan sebagainya, dibelenggu, tetapi orang ini semakin menyedihkan keadaannya. Sampai dia ada tinggal di kuburan dan Di sebagainya. kuburan. Orang Ya. nggak berani dekat. Hmm. Kenapa? Yesus belain datang ke sana, belain datang ke situ malam-malam. Apa sih untungnya? Betul. Bukan dapat apa-apa itu. Betul, Datang hanya orang gila. mendatangi orang yang gila gitu Ya. kan, yang sudah terbuang. Heeh. Artinya begini, hati Yesus itu begitu luar biasanya ketika melihat seorang yang terikat, seorang yang terbelenggu, dia dengan segala macam cara dia mau bebaskan orang itu. Coba kita lihat itu. Waktu orang gila itu didatangi oleh Yesus, ya, lalu dia mengusir setan dalam tubuh orang gila. Dan Tuhan bilang gini, setan-setan kamu masuk ke dalam babi-babi itu. Ada Dan kurang lebih ketika 2.000 ya? Setan itu masuk ke dalam 2.000 babi. Saudara tahu, kalian tahu, babi itu kalau satu ekor babi itu dianggap satu ekor babi itu 2 juta harganya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kurang lebih segitu. Ya pernah survei ya Pak ya? Ya. Nah, 2.000 kali 2 juta itu berapa? 4M. 4M ya? Wow. 4M itu bukan sesuatu nilai yang kecil. Betul. Tapi artinya begini, Tuhan itu tidak menganggap 4M sebagai sesuatu yang gede Dibandingkan dengan demi satu orang ya? satu jiwa yang dibebaskan oleh Tuhan. Apapun dia lakukan, dikorbankan semuanya demi seseorang supaya dibebaskan, mengalami kebebasan sejati. Dan Tuhan Yesus telah melakukan segalanya supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya itu kan Pak ya? Ya, tapi sekali lagi kita kembali lagi ke pembicaraan kita tadi, Ya. bahwa banyak orang yang tidak meresponi. Dia merasa nyaman dengan kehidupan yang terikat. Dia merasa nyaman dengan kehidupan yang diikat oleh narkoba misalkan. Dia merasa nyaman dengan kehidupan yang diikat dengan perselingkuhan, Perzinahan. dengan pornografi, dengan kemiskinan. Kalau orang kemiskin mungkin nggak nyaman. Ya enggak nyaman ya, Dia- ingin dia berontak pingin- gitu dia kan, pingin pengen berontak, bebas. kepingin bebas, tapi nggak ngerti caranya gimana. Ya. Ya, dan mungkin bukan cuman orang yang sedang di dalam kemiskinan yang menginginkan hal itu. Siapapun yang hidup dalam tekanan kan mereka tidak mengalami kemerdekaan dan semua orang ingin bebas. Ya. Pertanyaannya sekarang Ada satu hal yang gini, saya lihat ini. Ada banyak orang Kristen yang sampai terikat iblis, sampai akhirnya terganggu jiwanya, mentalnya terganggu. Jadi saya lihat itu dalam satu keluarga itu ada beberapa orang sampai terganggu jiwanya, mental. sampai ke sana Pak ya kalau Ya. orang terikat itu ya. Ya, akhirnya sampai seperti itu. Hmm. Kacau balau keluarga itu. Iya. Benar itu. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, masih ada harapankah bagi mereka yang dalam keadaan seperti ini? Selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Ya, dan Yesus memang pengharapan kita satu-satunya. Artinya orang yang terikat tadi itu mengalami kemerdekaan. Orang yang miskin mengalami pemulihan secara finance begitu Pak. Iya, asal sekarang mereka harus merubah cara berpikirnya, merubah Cara merespon firman cara mungkin ya. merespon firman itu dirubah. Kalau dia tetap seperti itu ya dia terbelenggu terus sampai mati. Padahal Kristus datang membebaskan kita. Betul. Iya toh? Kan rugi kita jadi orang Kristen. Kita tahu Yesus itu baik. Kita tahu bahwa Yesus itu berkuasa, tapi ternyata kita nggak ngalami kuasa tidak sama menikmati, sekali. Gitu tidak ya. menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Dia seperti Padahal itu kan. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang, aku memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan cuma uang. Ya. Kelimpahan dalam kebahagiaan, kelimpahan di dalam finansial, kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan, semuanya. Ya, kita menikmati hidup. Ya. Menikmati hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Pak James, di segmen berikut saya akan bertanya, langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, karena pasti semua orang tidak betah di dalam keadaan terjajah, tertekan, terikat, dan semua orang ini mengalami kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ankong itu artinya fu, rezeki. Di sini tempatnya rezeki dan sejahtera. Kalau ingin lihat apa nasib ya, atau keberuntungan, atau apa pernikahan hokinya di tahun 2014, bisa cari tuh bingo. Tunggu yang satu ini dulu. Ceng, 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 ceng. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden masih terus menemani Anda di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita perbincangkan topik bagaimana mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus dan masih bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya. Pak James, Ya. orang yang terikat, terjajah, terbelenggu pasti tidak enak. Kemiskinan, lalu hal-hal yang lain, perzinahan, narkoba. Tetapi ada enggak orang-orang yang terikat dengan hal-hal yang dia miliki begitu? Ada sekali dan banyak sekali. Seperti apa misalnya? Jadi banyak orang yang terikat dengan hartanya, ya. Ini juga tidak merdeka ya? Terbelenggu dengan hartanya. Dia sudah punya banyak harta, sebetulnya dia bisa hidup sukacita, bisa hidup bebas. Dan jadi berkat. Nah, tapi ternyata hartanya itu yang membelenggu dia, sehingga orang ini bisa mengalami ketakutan, gitu ya toh. Tidur susah kena Was-was begitu ya. nggak bisa tidurnya. Jangan-jangan ada ya, maling gitu. kena insomnia, misalkan begitu. Dan dia selalu penuh dengan kekhawatiran. Orang yang begitu itu kan terikat. Betul. Dia punya banyak uang, tapi hatinya khawatir, terus takut, khawatir, terus gini. Khawatirnya nggak masuk akal, padahal semuanya sudah ada. Ya. Itu orang yang terikat dengan uang, dengan harta dunia. Ya. Itu juga termasuk Kristus datang membebaskan dan Yang seperti memerdekakan ini. seperti itu. Jadi ya miskin terikat dengan kemiskinan, yang kaya terikat dengan hartanya. Dengan Dan kekayaannya. dua-duanya perlu Kristus untuk Perlu memerdekakan pembebasan. mereka. Ya, perlu pembebasan itu. Baik, kita masuk di dalam langkah. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Sebab memang kemerdekaan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Walden, sebetulnya kalau kamu tanya langkah, saya selalu mengatakan bahwa langkah pertama selalu harus dimulai dari hati yang terbuka dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu penting. Ya. Ya, itu langkah pertama. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, Itu berikutnya. Langkah pertama membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hati sebagai Yesus Tuhan dan juru selamat untuk selama-lamanya. Itu jarang itu. Ya. Banyak orang Kristen pikirnya, wah, Yang penting cukup sudah ke gereja. Sampai pun, oh aku sudah melayani, otomatis Yesus ada dalam hati kita. Enggak otomatis loh itu. Belum tentu ya. Enggak otomatis loh itu. Itu adalah kita nggak boleh sampai terbujuk dengan hal kayak gitu. Ya, ini kunci segala-galanya. Terima Yesus. Jadi ada satu momentum dalam hidup seseorang. Yang satu kali seumur hidup Iya. dia mengundang pribadi Yesus masuk dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan juru selamatnya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini langkah pertama. Langkah awal ya. Kalau orang yang saat ini kita pemirsa mungkin ada yang terbelenggu dengan segala macam ikatan dan ternyata kata-kata saya ini memperingati kalian pemirsa belum pernah mengundang Yesus dalam hati, cuman rajin ke gereja begitu saja, rajin pelayanan begitu saja. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan mengundang Yesus. Ini langkah pertama. Ya. Dan kalau Yesus diundang, masuk di dalam hati kita, Ya. ada perubahan terjadi. Iya toh? Ya. Ada perubahan terjadi. Coba lihat, siapapun yang hidupnya tidak benar, begitu ketemu Yesus, semuanya berubah. Ya, semuanya menjadi baik. Iya. Oke, langkah awal buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu kemudian langkah selanjutnya, pastikan orang yang sudah terima Tuhan ini datang ke gereja, mendengarkan firman, lalu dituntun. Itu langkah keduanya ketika dia melangkah datang ke sebuah gereja, ke rumah Tuhan. Ya, yang saya ingin sampaikan begini, responnya jangan menjadi respon yang cuek. Ya. Ke gereja cuma sebagai sebuah syarat saja. Ke gereja cuma karena aku orang Kristen, ya tiap minggu ke gereja, rutinitas begitu saja, tapi tidak ada sesuatu dalam gereja yang terjadi, apa yang dia dengar dia anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak dicerna benar-benar dalam pikirannya, dalam hatinya. Jadi
Langkah yang kedua, dia masuk ke gereja, responi semuanya itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pendeta, apa yang diberitakan di sana, itu pasti kita harus meresponi dengan positif, dengan aktif. Ya, jadi mengaplikasikan langsung sesuai dengan situasi dan kondisi kita, begitu maksudnya, Pak? Ya, karena mungkin Lalu memberi respon begitu. Nah, kadang pendeta bilang begini, oh banyak orang Kristen terbelenggu gini-gini. Nah, kita harus tahu, Pak, oh ya, aku terbelenggu enggak? Contohnya begitu. Jangan-jangan saya masih terbelenggu, begitu terbelenggu kan? dalam hal apa? Oh ya, lalu saya dengar itu, perkataan pendeta itu, hamba Tuhan itu, dan saya lakukan semuanya. Lah, itu yang benar. Jadi dengar, aplikasikan, mengambil keputusan, dicocokkan. Kalau kita harus mengambil keputusan, ya kita mengambil keputusan. Kalau disuruh bertobat, ya kita bertobat begitu. Kalau disuruh melakukan sesuatu, kita melakukannya. Itu langkah yang benar untuk terjadinya kemerdekaan yang sesungguhnya itu, Pak ya? Ya. Ya, apakah ada orang Kristen yang datang lalu kemudian mereka mendengar firman dan mereka tidak melakukan hal seperti itu? Kan mestinya mereka mendengar dan mereka melakukan. Lebih kan, banyak yang seperti itu. Lebih banyak yang seperti itu. Dan kelihatan dari kehidupannya yang begitu-begitu saja. Akhirnya Begitu. dia orang yang seperti itu, kehidupannya dari tahun ke tahun Tidak ada peningkatan. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada pertumbuhan. Nasib yang seperti itu jadi seperti itu terus. Iya, oke. Sekarang saya mendengar firman, lalu kemudian saya meresponi. Apakah secara otomatis saya mengalami kemerdekaan itu secara total atau itu berproses, Pak James? Proses. Itu proses. Ya, kemerdekaan yang sejati itu menjalani proses dulu, baru akan alami seperti itu. Enggak tiba-tiba secara otomatis. Enggak. Itu perjuangan juga ya, Pak ya? Ketika dia meresponi, hari demi hari, gaya hidupnya pasti berubah. Ya, dulu dia hari-hari demi hari dia jalani dengan kekuatannya sendiri, misalnya mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa doa, tanpa firman, gitu misalkan. Karena dia sudah meresponi, ya toh, hari demi hari dia mulai baca firman dia di rumah, dia mulai berdoa, dia mulai tinggalkan kehidupan yang tidak benar, ya toh, karena firman itu yang sudah masuk ke dalam hidupnya, pikirannya pasti akan mengubahkan, bekerja itu, berkuasa. Iya, baik. Saya masih punya satu segmen pemirsa, dan di segmen berikut saya akan bertanya bagaimana kita memelihara kemerdekaan sejati yang sudah Tuhan mulai kerjakan dalam hidup kita. Nantikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Mujizatnya menyembuhkan alasanku melakukan segala perkara. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden. Dan hari ini kita membahas berkenaan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ada di segmen terakhir dan bersama Bapak Pendeta James Ong saya akan tuntaskan segmen ini. Pak James, setelah kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, kita menikmati hidup yang dimerdekakan itu pasti akan sangat indah. Bagaimana kita memeliharanya supaya kemerdekaan itu tetap menjadi milik kita? Kalau seseorang sudah merdeka benar-benar, ya. Jadi ketika dia jalani hidup di dalam Kristus ini, dia mulai hidup dalam Kristus dan dia mulai tadi yang kita bilang, ya toh, dia mulai alami kemerdekaan, tetap menjaga, itu artinya begini, tetap hidup di dalam kebenaran, tetap hidup di dalam Kristus, jangan cuman namanya aja Kristen, tapi ternyata gaya hidupnya, gaya berpikirnya, gaya bicara iblis, gaya bicara orang yang tidak mengenal percaya Tuhan. Kristus. Nah, itu dihindari. Jadi walaupun kadang-kadang gini, ketika orang sudah dibebaskan,
perekonomiannya dipulihkan, Ya. misalkan ya. Dari dulu dia melarat miskin, jadi mungkin sekarang mulai diberkati, gajinya mulai naik, ya toh, belenggu-belenggu yang lain sudah mulai dilepaskan kan. Dia merasa, waduh, Enak ya, enak sekarang ternyata di situ tuh kalau tidak berhati-hati, Bisa kita bisa jatuh ya. takabur di situ, kita bisa lupa diri di sana, Ya. ya toh, karena kesempatan mulai banyak nih, ya toh, kalau makin diberkati kan fasilitas makin oke, makin bisa melakukan ini dan itu, berhati-hati di sana. Bagaimana dengan komunitas? Seberapa penting kita berkomunitas di satu tempat, lalu kemudian puji Tuhan kalau ada mentor di sana? Sangat penting saya bilang itu. Penting ya? Komunitas itu kita butuh komunitas yang membangun. Kalau di dunia ini banyak komunitas yang menghancurkan, yang cuman hura-hura aja, komunitas yang mematikan iman kita banyak, ya toh. Tapi justru kalau kita mau menjaga kemerdekaan itu sungguh-sungguh, kita harus cari komunitas yang membangun. Pasti ada. Ya. Di dalam komunitas itu kita punya teman-teman yang bisa menopang kita, bisa menguatkan kita, Saling peduli, ya, saling mendoakan. bisa menaungi kita dan segalanya, itu penting. Ya, itu penting. Jadi yang kita harapkan pemirsa, ketika hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69, kita benar-benar juga dimerdekakan dari semua belenggu dosa, dari semua belenggu kemiskinan, belenggu apapun yang iblis kerjakan. Ya. Dan kita percaya, Walden, Ya. bahwa melalui acara kita banyak pemirsa yang diberkati. Ya, sebelum kita akan berdoa, satu hal yang tolong dijawab singkat, persekutuan pribadi dengan Tuhan, dalam hubungan intim dengan Tuhan, dengan firman-Nya, doa pribadi, apakah itu juga hal yang sangat esensi untuk kita memelihara Itu kemerdekaan? Mutlak. Itu hal yang mutlak. Tanpa doa, tanpa firman, kita nggak akan bisa kuat. Ya, karena begini, ya, ini ibaratnya gini, kita setiap hari, kita bisa sehat karena kita makan, makanan, minum. Kalau rohani kita mau sehat, jiwa kita mau sehat, kita tidak bisa dengan makanan minuman ini. Harus dengan makanan Firman. rohani, konsumsi rohani. Dan yaitu itu setiap firman. hari. Dan kalau kita mau sehat, mau kuat, kita nggak bisa lepas dari firman. Baik, waktu kita habis, kita akan berdoa bersama-sama. Pemirsa, silakan Oke. Pak James. Bapa di surga, kami percaya roh kemerdekaan yang sejati itu sudah Engkau kerjakan dalam setiap hidup kami, dan akan terjadi bagi setiap pemirsa yang belum pernah alami kemerdekaan yang sesungguhnya itu, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami yang sudah merdeka selama 69 tahun, dan kami berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, Amin. menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang diberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan terima kasih Bapak untuk bangsa kami, terima kasih untuk hidup yang sudah diberkati, sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan kami Terima percaya kasih, Tuhan, kami terus akan alami kemerdekaan Amin. ini sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus diberkatilah setiap pemirsa yang sudah mendengar. Dalam nama Yesus, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak James. Sama-sama. Merdeka. Merdeka. Oke, pemirsa, ada nomor-nomor yang ditayangkan sejak tadi, Anda bisa manfaatkan untuk konseling, dukungan doa. Dan saya sudahi perbincangan di Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Kemerdekaan sudah Tuhan berikan kepada kita, dan mari kita menjaganya dengan setia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.